Prabowo beri bocoran Indonesia sedang diancam Barat hingga negara terdekat. Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto belak-belakan menyebut jika saat ini Indonesia sedang diancam Eropa. Ancaman Eropa tersebut berkaitan dengan kebijakan Presiden Joko Widodo soal ekspor bahan mentah, dilansir dari YouTube Gerinda yang diunggah pada 27 Desember 2022 kemarin. Prabowo mengatakan, jika Eropa meminta pemerintah Indonesia menjual bahan mentah secara gelondongan kepada mereka. Tapi Jokowi tidak takut terhadap semua ancaman yang diberikan Eropa. Orang nomor 1 RI tersebut tetap melanjutkan kebijakan terkait pelarangan penjualan bahan mentah ke Barat. Saudara-saudara kita ini mau diancam oleh Eropa. Mereka memaksakan pemerintah kita menjual bahan baku gelondongan ke sana, kata Prabowo. Kita adalah negara yang besar, dan Pak Jokowi sedang berjuang agar kekayaan kita dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Memang sudah sejak dulu kala, Indonesia selalu mengekspor bahan mentah ke Eropa. Bahkan dalam sebuah forum, Jokowi pernah mengatakan jika kegiatan ekspor bahan mentah dilakukan sejak zaman VOC. Mengacu pada hal itu, sejak tahun 2020, Indonesia mulai mempertegas kegiatan ekspor negara, di mana nikel menjadi komoditas pertama yang dilarang ekspor sebelum diolah. Kita tidak ingin sejak VOC kita selalu mengirim bahan-bahan mentah, mengirim raw material ke luar negeri untuk menghasilkan nilai tambah dan membuka lapangan kerja seluas-luasnya. Sejak 2020 telah kita stop ekspor nikel bahan mentah, kata Jokowi. Selain Eropa, Cina juga dikabarkan juga menjadi negara yang terdampak atas kebijakan Joko Widodo tersebut. Presiden Joko Widodo kembali mengeluarkan sinyal untuk mengetahui dan menghentikan ekspor bahan mentah ini menjadi sinyal penting sekaligus menunjukkan konsistensi kepala negara yang ingin mendorong nilai tambah komoditas dalam negeri. Jokowi mengaku tidak takut kembali mendapatkan gugatan dari negara importir komoditas asal Indonesia, khususnya Uni Eropa. Menurutnya gugatan tersebut adalah hal biasa karena kebijakan itu semata-mata hanya untuk meningkatkan nilai tambah komoditas minerba di dalam negeri. Stop ekspor bahan mentah, kita stop lagi, digugat lagi, tidak apa-apa, kata Jokowi. Pemerintahan Jokowi memang sedang mendorong proses hilirisasi komunitas sumber daya alam. Sejumlah komoditas juga pernah dihentikan ekspornya oleh Jokowi, mulai dari batu bara hingga yang terakhir adalah nikel yang digugat Uni Eropa ke WTO. Jokowi juga telah menunjukkan sinyal untuk kembali memberhentikan ekspor komoditas strategis lainnya. Pemerintah sengaja menempuh kebijakan itu karena merasa dirugikan selama berpuluh-puluh tahun. Dia mencontohkan ekspor nikel misalnya. Dulu ekspor bahan mentah nikel ini hanya menghasilkan 1,1 miliar US dollar per tahun. Perkiraannya pendapatan negara dari proses hilirisasi nikel akan melompat ke 30 miliar US dollar. Berapa lompatan nilai tambah itu yang kita rugikan berpuluh-puluh tahun? Kendati demikian, Jokowi menekankan bahwa kebijakan pelarangan ekspor komoditas tidak akan dilakukan secara sporadis, tapi satu persatu. Sekarang nikel. Setelah dari sini kita umumkan lagi stop ini dan lainnya. Demikian kata Jokowi. Direktur Eksekutif Energi Watch Mamit Setiawan mengatakan, gugatan Uni Eropa di World Trade Organization atau WTO terhadap nikel Indonesia merupakan respon dari kekhawatiran benua Eropa terhadap perkembangan industri baterai tanah air. Menurutnya, cadangan nikel yang dimiliki Indonesia merupakan yang terbesar, sehingga wajar jika negara lain bergantung terhadap pasokan dari dalam negeri. Pasalnya nikel merupakan komponen utama pembuatan baterai. Kalau secara ekosistem, betul memang karena negara Indonesia penghasil nikel terbesar di mana saat ini nikel masih menjadi barang utama sebagai bahan pembuatan baterai. Mamit Setiawan juga mengatakan langkah Presiden Jokowi yang memerintahkan untuk terus melanjutkan hilirisasi serta menghentikan ekspor nikel meskipun dalam kondisi kalah di WTO. Mamit Setiawan juga mengatakan langkah Presiden Jokowi yang memerintahkan untuk terus melanjutkan hilirisasi serta menghentikan ekspor nikel meskipun dalam kondisi kalah di WTO membuat negara Eropa dalam keadaan sulit.
Makanya mereka menggugat ke WTO. Selain itu, menurut Mamit, kesempatan banding yang dimiliki Indonesia di WTO harus dioptimalkan, sehingga Indonesia bisa memaksimalkan bahan mentah untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, memberikan multiplier efek atau efek ganda bagi bangsa dan negara. Mamit juga menegaskan, nikel merupakan salah satu sumber daya alam Indonesia yang sudah saatnya menghentikan secara besar-besaran ekspor bahan mentah tambang ke Uni Eropa. Jika memang Uni Eropa ingin memiliki ataupun mendapatkan nikel, bangunlah smelter di sini, investasi di sini. Sebelumnya, Presiden Jokowi juga mengatakan sekitar 60% kendaraan listrik di dunia akan bergantung pada ekosistem baterai yang terintegrasi dengan Indonesia. Mantan wali kota Solo itu menerangkan, sebagian besar sumber daya buat pembangunan ekosistem baterai kendaraan listrik ada di Indonesia, seperti nikel, tembaga, baukis, dan timah. Menurutnya daya buat menciptakan ekosistem baterai di dalam negeri sudah komplit. Hal penting yang harus dilakukan yakni mengintegrasikan proses lisensi sumber daya alam itu, dan dikatakan tidak mudah mengintegrasikan ini, sebuah barang yang tidak gampang, sehingga jadi sebuah ekosistem itu. Inilah yang terus mati-matian harus jadi, karena inilah yang akan melompatkan dan meloncati menuju ke peradaban yang lain. Setelah ekosistem baterai kendaraan listrik dibangun, Jokowi bilang investasi bakal masuk berbondong-bondong. Dia meyakini motor dan mobil listrik akan mengganti kendaraan konvensional.